Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Damayanti, NPM 1911070150 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Raden Inten Lampung. Mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen pengampu Dr. Andes Sofia Mas Ayu MA. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya, yaitu penelitian dan statistik. Pengertian penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kemudian ada pengertian statistik. Pengertian statistik adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu yang menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya, di sini kita membahas tentang pengertian statistik pendidikan dan pengertian penelitian pendidikan. Yang pertama, pengertian statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan atau yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan, bahan keterangan berwujud angka. Yang kedua, pengertian penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Kemudian, ada pengertian statistik pendidikan, penelitian pendidikan. Yang pertama, statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan, bahan keterangan berwujud angka. Kemudian, penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Ada beberapa masalah-masalah dalam pendidikan. Yang pertama, ada komponen raw input. Nah, komponen raw input ini adalah karakteristik pribadi peserta didik, siswa, mahasiswa. Nah, contohnya itu motivasi belajar, konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, ada komponen instrumental input. Nah, contohnya ini seperti karakteristik pribadi guru, kurikulum, dan sumber belajar. Yang ketiga, ada komponen environmental input. Nah, contohnya ini seperti iklim lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya. Yang keempat, ada komponen proses. Nah, contohnya ini seperti kualitas interaksi guru ke siswa, kemudian penerapan metode pembelajaran. Yang kelima, ada komponen output. Nah, contohnya ini seperti kualitas indeks prestasi belajar. Kemudian, ada macam-macam statistik. Yang pertama, ada deskriptif. Apa sih deskriptif itu? Deskriptif itu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data. Kemudian yang kedua, ada inferensial. Inferensial adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Yang ketiga, ada parametrik. Nah, parametrik ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik. Yang terakhir, ada non-parametrik. Non-parametrik ini tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Penggunaan statistik parametrik ini dan non-parametrik ini tergantung pada asumsi dan jenis data yang dianalisis. Selanjutnya ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Kekurangannya, rincian atau informasi awal menjadi hilang. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Bilangan huruf K, aturan strukturnya K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N banyaknya keseluruhan data. Yang kedua, tentukan rentang data, bilangan huruf R.
R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. 3. Bagilah rentang data dengan banyaknya kelas. Untuk menentukan panjang kelas, dilambangkan huruf P sama dengan R per K. 4. Tentukan ujung bawah kelas pertama, pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Yang kelima, tentukan batas bawah kelas pertama, dilambangkan huruf B sama dengan UB dikurang setengah. Selanjutnya, yang keenam, tentukan batas atas kelas pertama, BA sama dengan BB plus T. 7. Tentukan ujung atas kelas pertama, UA sama dengan BA dikurang setengah. 8. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. 9. Tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan tulus atau tali. Yang ke-10, jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Kemudian ada distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Cara menyusun angka, data nominal yaitu data statistik yang cara menyusunnya didasarkan pada klasifikasi tertentu. Contoh, jumlah mahasiswa matematika 2015-2016 menurut tingkat dan jenis kelaminnya. Data ordinal atau urutan yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan pada urutan atau ranking. Contoh, hasil nilai statistik berdasarkan ranking. Kemudian data interval, yaitu data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diteliti. Bentuk angka. Ada data tunggal, yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan, tidak dikelompokkan. Ada data kelompok, yaitu data statistik tiap unitnya terdiri dari kelompok angka, contohnya 80, 84, 75, 79. Berdasarkan waktu pengumpulannya, ada data ketika, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja. Contohnya, pada semester gasal 2015-2016. Ada data urutan waktu, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan. Contohnya, jumlah mahasiswa yang lulus dari tahun ukuran pemusatan data atau central tendency merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya nilai rata-rata atau mean, nilai yang sering muncul atau modus, nilai tengah atau median, kuartil, desil, dan persentil. Rata-rata atau mean data tunggal, ukuran pemusatan data tunggal. Rumus rata-rata mean X sama dengan sigma XI per N, contohnya 2, 4, 3, 1. Jadi, X sama dengan 2 plus 4 plus 3 plus 1 dibagi 4. Hasilnya 2,5. Modus data tunggal. Modus adalah nilai yang sering muncul. Contoh soalnya, tentukan dari banyaknya nilai yang ada dari sederetan sekelompok data. 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4, dan 3. Nah, modusnya adalah 3 karena nilai 3 paling sering muncul. Kemudian median. Median atau data tengah. Jadi, nilai yang terletak di tengah-tengah deretan sekelompok data itu adalah median. Deretan data harus diurutkan terlebih dahulu untuk data tunggal, nilai median yang terdiri dari data yang jumlahnya ganjil atau genap. Menghitung kuartil, desil, dan persentil.
Suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Nilai-nilai ini disebut kuartil dan dinyatakan dengan Q1, Q2, dan Q3. Jadi, suatu himpunan data membagi data atas 10 bagian yang sama disebut desil dan dinyatakan dengan D1, D2, D3, sampai D9. Suatu himpunan data membagi data atas 100 bagian disebut persentil dan dinyatakan dengan P1, P2, P3, sampai P99. Ukuran penyebaran data. Suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. Yang pertama ada jangkauan atau range. Kedua, simpangan rata-rata atau data tunggal, data kelompok. Ketiga, simpangan baku, standar deviasi, data tunggal dan data kelompok. Keempat, kuartil atau data tunggal dan data kelompok. Kelima, persentil, data tunggal, data kelompok. Keenam, koefisien variasi. Dan yang ketujuh, angka baku, nilai standar. Populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Nah, populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya, karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Kemudian ada penentuan jumlah sampel, yaitu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Jumlah sampel ini ditentukan oleh desain penelitiannya. Kemudian ada macam-macam probability sampling. Yang pertama ada simple random sampling, artinya sampling acak sederhana. Yang kedua ada stratified random sampling atau sampling acak berstrata, dan yang ketiga cluster random sampling atau sampling acak berkelompok. Kolerasi. Kolerasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel independen atau tak bebas. Koefisien korelasi Rayleigh-Spearman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang disimbolkan dengan R. Pasangan data hasil pengamatan XI, YI kita susun menurut urutan besar nilainya dalam tiap variabel. Kemudian kita bentuk selisih atau beda peringkat XI dan peringkat YI yang data aslinya berpasangan. Beda ini disimbolkan dengan BI, maka koefisien korelasi peringkat R dihitung dengan rumus. Nah, rumusnya R sama dengan 1 dikurang 6 sigma BI pangkat 2 per N buka kurung N kuadrat min 1 tutup kurung. Kemudian ada analisis regresi. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan.
Baiklah, itu tadi yang bisa saya sampaikan PPT yang sudah saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum